jemaat GBI Rayon 18 kami mengundang untuk sama-sama kita bersatu hati dalam ibadah doa malam. Mari sama-sama dengan pengucapan syukur kita angkat segala puji hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Beri kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari keluarga-keluarga di rumah, mari sama-sama kita bangun mezbah yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan iman katakan, bagi surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, bagi surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Loh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Mari dengan iman sama-sama katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Beri kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan. Yes. Mari angkat pujian ini. Katakan, bagi surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Mari dengan iman sama-sama katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, hanya nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala. Mari sama-sama katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Katakan, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segala. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Beri kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Bersama-sama kita mau berdoa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami semua di tempat ini Bapa. Kami yakin Tuhan di masa-masa ini Tuhan, yang Kau rindukan Tuhan kami bersama-sama unity, menyembah Engkau Raja segala di atas raja. Kami undang hadirat-Mu Tuhan masuk Tuhan, memenuhi setiap kami Roh Kudus. Bahwa kami lebih lagi Tuhan dalam penyembahan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari dengan iman katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersuku menyembahmu, yang ku nampak hanya penyenang. Mari beri kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu. Mari lebih lagi sama-sama katakan, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah. Biarkan musik tetap mengalun. Bersama-sama kita satukan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Mari singers, mari jemaat-jemaat yang ada di rumah, mari mulai bangun hubunganmu dengan Roh Kudus malam hari ini. Ya Rabas. Mari undang hadirat Tuhan memenuhi setiap keluarga. Terima kasih. Engkau baik Tuhan.
kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari bangun mesbah keluargamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, kami undang hadirat-Mu, Tuhan, memenuhi setiap kami. Oh, Jesus. Mari angkat tanganmu tinggi ke surga. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait. Katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. dan ku Tersungkur menyembah-Mu. yang ku nampak hanya Kemuliaan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi angkat pujian ini. Katakan, hadirat-Mu memenuhi. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Hadirat-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Terima kasih Jesus. Mari mulai sembah Dia. Ya Allah masih, ya Allah. Ya Allah masih. Terima kasih Tuhan. Ya Allah masih. Mari jemaat-jemaat yang melalui YouTube, mari mulai sembah. Bila kanan kirimu ada keluargamu, mari gandeng tangan mereka. Mari mulai berdoa, mari mulai berbahasa. Ya Allah basik, ya Allah. Ya Allah basik, ya Allah basik, ya Allah. Penuhi kami Tuhan. Ya Allah basik, ya Allah. Mari sembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus malam hari ini. Ya ku sembah Kau, ku puji selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku menyenangkan-Mu. Yesus dambaan hati. Mari dengan lembut, mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku puji selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus dambaan hati. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Mari sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. terima kasih. Yesus Kau dambaan. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Amin. Yesus Kau dambaan. Katakan, Yesus Kau dambaanku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Ya ralaba takaralaba, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Mari sembah Dia. Ya ralaba takaralaba. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala puji,
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari dengan iman sama-sama angkat pujian ini, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku sembah. Yesus, ku menyembahmu. Situasi yang tidak menyenangkan bagi kami di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kabar baik firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu yang kami perlukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami, bahkan firman-Mu itulah yang memberikan kebahagiaan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita masih berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia, gereja memang secara institusi tidak lagi mengadakan ibadah seperti biasa. Nah, tapi sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita yang namanya beribadah itu kan artinya kita berbakti sama Tuhan. Jadi di sini bisa kita mengerti dimanapun kita bisa berbakti kepada Tuhan, dimanapun kita bisa beribadah. Nah, sesuai dengan himbauan pemerintah, saat ini kita banyak tetap di rumah saja, kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita beribadah di rumah saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan ini tentunya bagi kita sebagai anak Tuhan, ini bukan sesuatu yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Justru saya berpikir dengan adanya kita di rumah terus, sisi positifnya bisa kita ambil, yaitu kita bisa lebih banyak membaca firman Tuhan, bahkan bisa lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini supaya kita bisa tetap bersukacita,
saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan firman Tuhan juga sangat membantu mengajar kita dalam melakukannya dalam sehari-hari. Nah, oleh dari itu Bapak Ibu Saudara, pastikan kalau kita sudah ikut Tuhan, progres ikut Tuhan itu harus tetap naik. Bisa stuck, tapi tetap harus naik. Nah, karena dari pengenalan kita, dari aktivitas kita, itu akan membuat kita semakin hari semakin naik. Nah, terus standar ikut Tuhan itu kan tinggi. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih, ditentukan, bahkan Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, standarnya tinggi. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan, itu standarnya tinggi sekali, yang membuat kita ini tetap bisa eksis dalam setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, dari itu saya mau pastikan bahwa target kita ikut Tuhan itu harus jelas. Target kita ikut Tuhan itu harus jelas, yaitu surga. Nah, jangan yang lain. Kalau kita punya target ikut Tuhan supaya kaya, supaya dapat jodoh, supaya dapat ini itu, bukan nggak bisa saudara. Tapi itu kalau segitu saja, saya pikir itu terlalu rendah. Mendingan kita naikin standar kita ikut Tuhan itu jelas, targetnya itu surga bersama dengan Bapa kita di surga, dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi definisi surga itu juga harus jelas. Kita tahu persis kenapa kita harus ke surga. Nah, surga itu tempat di mana Tuhan berada. Yohanes 14 katakan, di mana aku berada, di situ kamu berada. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini yang menarik. Ini kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara, kita ikut Tuhan harus tetap naik, standar kita tahu seperti apa, bahkan target kita ikut Tuhan itu jelas. Jadi kita bisa tetap aja masih bisa happy. Nah, saya pikir sekarang dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita bahkan dunia, kata bahagia ini udah di luar sana banyak orang udah nggak bahagia Pak. Kerja sudah nggak ada, mau kerja pun kerjaan susah, mau berdagang nggak ada yang belanja segala macam, pokoknya semua merasakan kesusahan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, pastikan dengan keadaan seperti ini tidak membuat iman percaya kita luntur atau membuat kita jadi wah kita juga jadi susah gitu loh. Memang secara ekonomi kita juga lihat pasti kedepannya seperti yang sudah banyak dinubuatkan akan ada yang namanya krisis ekonomi. Iya betul, tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan hikmat bahkan pengetahuan untuk kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu Bapak Saudara, di tengah situasi seperti itu, hati kita harus tetap merasa bersyukur. Dan saya mau mengatakan bahwa bahagia itu harus tetap ada sebagai anak Tuhan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana kita punya target yang jelas, kita punya progres yang jelas ikut Tuhan. Maka dari itu bahagia itu harus tetap ada. Apapun kondisinya, kita bisa tetap bahagia ikut Tuhan. Nah, kita baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita, dan saya rindu ingin membagikan ini supaya hati kita ini bisa tetap bahagia di tengah kondisi yang tidak enak ini. Karena dengan kita bahagia, justru kita masih bisa berpikir dengan baik, bahkan kita mempunyai kesehatan yang baik, dan akhirnya kita bisa mendapatkan hikmat untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai justru kita seperti orang yang meratap, kesedihan, padahal di luar sana semua mengalami situasi seperti ini. Nah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang suka, ataupun orang yang selalu berjalan, ataupun orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, saudara, saya sangat tertarik dengan kata merenungkan. Kata merenungkan dalam bahasa aslinya itu haga. Kata merenungkan dalam bahasa aslinya itu haga. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris terus ke bahasa Indonesia, ini banyak sekali artinya. Yang pertama itu ketika kita merenungkan, kita itu membayangkan. Nah, apa yang kita bayangkan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu baik sama kita. Bagaimana Tuhan itu sudah memilih kita, menuntun kita, bahkan sekali lagi akan berjanji menyertai kita kemanapun kita berada, bahkan sampai akhir zaman. Nah, bayangkan itu. Nah, terus arti kedua dari kata haga itu sendiri juga bermeditasi. Nah, kita bisa ambil waktu sekali lagi karena kita mungkin kerja di rumah, work for home di rumah, dan kita punya waktu yang banyak. Coba kita lebih banyak merenungkan firman itu dengan kita ambil waktu, mungkin kita bisa persiapkan waktu lebih banyak karena kita nggak ada janjian sana sini, kita nggak pergi kemana-mana. Nah, itu kita bisa melakukan itu. Terus haga juga bisa berarti berkabung. Nah, berkabung di sini kenapa? Nah, berkabung di sini justru membuat kita nih berpikir. Suatu saat kita yang juga akan merasakan kesedihan segala macam. Nah, berkabung di sini lebih membuat kita menyendiri dan kita berpikir, dan di situ kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Nah, haga juga di sini berbicara mempunyai arti belajar. Nah, ini saya senang sekali. Sebagai anak Tuhan dipastikan kita ini harus terus belajar, terus menggali firman Tuhan. Nah, belajar di sini sekali lagi Bapak Saudara, sekarang kita semua tahu bahwa era komunikasi, era kita mengakses dunia itu sudah gampang sekali. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca firman mungkin kayaknya nggak ngerti versi ini, bisa cari versi yang lain, dan harapan saya kita itu membacanya udah sampai mengerti. Jangan sampai kita sepertinya nggak ngerti tapi sudah berusaha, mumpung banyak waktu di rumah. Nah, terus belajar. Dan yang terakhir dari kata haga itu juga berarti berbicara. Nah, ini yang saya senang sekali, berbicara. Nah, di dalam berbicara pasti ada pertanyaan, betul ya? Kalau kita ketemu orang hebat atau ketemu hamba Tuhan besar, ketemu Pak Andi pun, kalau saya biasa suka bertanya. Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan banyak bertanya, Tuhan gimana Tuhan? Nah, Tuhan itu akan kasih kita pewahyuan, akan kasih kita pengertian. Nah, ini menarik sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara, pastikan kita banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan tadi sini dari kata haga itu bisa membayangkan, bermeditasi, bahkan kita bisa belajar dan berbicara. Nah, ini luar biasa. Pastikan kita ini bisa terus berbahagia. Walaupun sekali lagi saya tahu ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, mungkin ada yang di PHK, ada yang tetap bekerja tapi penghasilannya itu jauh dari standar kita seperti biasa. Nah, tapi pastikan kita tetap bisa berbahagia karena kita tahu di dunia ini kita juga sementara. Nah, ini pemahamannya harus jelas sehingga target kita ikut Tuhan juga jelas. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi pandemi ini sebulan yang lalu saya memikirkan apa gitu ya. Saya memikirkan, terus saya mendapatkan begini, ada satu pepatah dalam bahasa Indonesia yang sudah sangat terkenal, kita semua pasti tahu. Pepatah itu bilang begini, sedia payung
sebelum hujan. Nah, pasti kita semua pernah dengar. Nah, dari situ saya berpikir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan ketika kita sebelum terjadi pandemi seperti ini, ketika tiap minggu kita bisa beribadah, kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita diajarkan. Nah, itu harusnya menjadi kalau pepatah sini dikatakan sedia payung sebelum hujan, itu artinya kita kan mempersiapkan. Nah, apa yang kita dapat ketika kita masih bisa beribadah bersama-sama, biarlah itu menjadi persiapan kita. Nah, makanya di sini yang paling sering kita dengar ketika kita di gereja, dimanapun gereja Bapak Ibu Saudara, kita bergereja pasti diajarkan berdoa. Nah, ini menarik sekali. Nah, yang kedua saya mau katakan, di tengah situasi yang tidak enak ini, mari perbanyak doa kita. Lebih banyak mendoakan, saling mendoakan keluarga kita, keluarga inti, keluarga besar, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, semua Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan. Nah, kenapa? Karena ketika kita saling mendoakan, secara tidak langsung kita pun diberkati. Secara tidak langsung kita pun diberkati. Apalagi kalau kita bisa mendoakan keluarga kita, anak kita yang punya cucu, doakan juga untuk cucunya. Nah, ini akan terjadi hubungan yang sangat baik. Makanya di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi seperti ini, pasti kita merasa, waduh, banyak sekali yang kacau nih. Banyak sekali yang kita rencanakan tiba-tiba tidak bisa berjalan. Nah, maka di sini perlu kita doakan, perlu kita sungguh-sungguh doakan. Bahkan saya mendapatkan kata yakin di sini, ini menarik sekali. Kan di sini dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kata yakin dalam bahasa aslinya itu energeo, energeo. Artinya energi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, energi di sini perlu ditambahkan. Ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak enak, ketika kita bermasalah dengan pekerjaan kita, entah itu di PHK, entah itu kita tidak bisa berdagang lagi, di sini perlu kita menambahkan energi kita untuk berdoa. Nah, itu yang kedua, pastikan Bapak Ibu Saudara tetap banyak berdoa di rumah, tetap banyak mendoakan keluarga kita, anak kita, cucu kita, bahkan usaha kita, bahkan tempat ibadah kita banyak didoakan. Nah, itu akan membuat kita tetap bisa bahagia. Nah, terus yang ketiga dan yang terakhir, saya akan bagikan juga tentang iman. Nah, ini juga sangat penting. Iman. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus punya iman yang teguh. Bagaimana kita harus memelihara iman percaya kita. Tadi di awal saya jelaskan bahwa progres kita ikut Tuhan itu harus tetap naik. Ini bisa kalau kita tetap punya iman. Terus yang kedua tadi, standar kita ikut Tuhan itu tinggi. Kita bisa melakukan ini itu karena kita punya iman. Bahkan yang ketiga, ini yang sangat penting, target kita ikut Tuhan itu surga, harus jelas. Itu juga karena kita punya iman. Nah, pastikan jangan sampai iman percaya kita ini luntur atau hilang. Makanya iman percaya kita ini harus teguh. Iman percaya kita ini harus membuat kita semakin yakin kalau kita mau ikut Tuhan. Nah, jadi iman ini penting sekali. Makanya Bapak Saudara di Ibrani 11 ayat 1 itu ada definisi iman. Definisi iman. Nah, saya cari-cari, ternyata untuk mendefinisikan satu kalimat itu tidak gampang. Puji Tuhannya, untuk sesuatu yang sangat penting di sini Tuhan kasih definisinya. Saya ingat waktu tahun 2000-an gitu yang banyak bom di Indonesia. Waktu itu terakhir dari DPR kalau nggak salah itu mendefinisikan teroris. Saya nggak tahu sudah selesai atau belum. Definisi teroris itu apa? Nah, ada dua kubu. Kubu yang pertama bilang
bisa nggak didefinisikan pelaku bomnya ini sebelum melakukannya ketika dia lagi rakit itu sudah ditangkap? Nah, kubu yang satu bilang nggak bisa. Kalau dihukum harus terbukti melakukan dulu baru bisa dikatakan tersangka. Kalau dia lagi rakit belum melakukan tidak bisa ditangkap. Nah, ini menarik loh. Akhirnya saya ikutin tapi saya nggak dapat apakah akhirnya ada definisi teroris gitu. Apakah boleh ketika kan ada intel segala macam ketika sudah mau mereka lagi mau melakukan tapi belum melakukan loh, baru rencana itu sudah boleh ditangkap atau tidak. Nah, ini berbicara definisi. Begitu juga dengan definisi iman, Bapak Ibu Saudara. Ternyata tidak gampang untuk mendefinisikannya. Tapi sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Ibrani 11 ayat 1 ada definisinya. Ini jelas sekali. Nah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, di sini saya mau katakan bahwa di sini definisinya adalah sesuatu yang kita harapkan itu belum titik. Tapi ada kata dan. Iman ada dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sekarang kan banyak orang punya iman, misalnya pengen punya rumah yang bagus, yang besar, yang ada kolam renangnya. Nah, itu apakah sudah masuk definisi iman? Padahal itu kelihatan, dia sudah membayangkan rumahnya segitu besarnya, ada kolamnya, ada kamarnya. Padahal di sini dikatakan definisi iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini penting sekali. Saya pikir mungkin untuk lebih membuat kita mengerti bagaimana kita harus punya iman sesuai dengan yang tadi di awal saya bilang, bagaimana target kita harus jelas, yaitu surga. Nah, saya mempersempit bahwa iman percaya kita kepada Tuhan Yesus harus sampai nanti kita bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya kita dipanggil Tuhan, terus terbukti kita di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya di sini kita tahu persis iman percaya kita seperti apa. Kita tidak segala sesuatu kita jadikan iman. Pengen punya motor jadikan iman. Nah, padahal kelihatan jelas motornya seperti apa, merek apapun dia sudah memikirkannya. Nah, saya pikir kita harus persempit iman percaya kita ini harusnya sampai ke surga. Bukan tidak boleh, tapi kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, harusnya ya itu sampai kepada kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena di sini dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum pernah kita lihat, tapi kita punya kepercayaan, kita percaya, dan Alkitab juga sangat menjelaskan bagaimana dan apa yang Tuhan Yesus lakukan supaya kita bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, ini yang harus membuat kita tetap progres ikut Tuhan itu harus tetap. Terus kita punya pengertian yang jelas, kita iman percaya kita juga jelas. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, definisi iman ini sangat penting. Pastikan ketika kondisi tidak enaknya pun seperti sekarang ini yang kita alami, bahkan dunia alami, ini tidak membuat iman percaya kita luntur atau membuat kita beralih. Jangan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi di sini jelas sekali kita punya iman yang jelas, kita bisa tetap bahagia ikut Tuhan. Nah, Tuhan itu mau kita seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, iman tanpa perbuatan kan mati. Betul ya? Jadi iman tanpa perbuatan mati. Berarti iman tambah perbuatan itu hidup. Makanya dengan kita punya iman, tetap kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Tetap kita tidak menyalahkan sana sini, kita tidak
menyalahkan orang, kita tidak mencari kambing hitam, tapi tetap kita bisa progres ikut Tuhan. Jadi iman itu tanpa perbuatan mati. Kalau iman tambah perbuatan itu jadi hidup. Jadi hidup. Jadi tambahkan perbuatan kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, tadi saya bilang standarnya itu tinggi, kita lakukan. Kita bisa mengampuni, kita tidak menyalahkan, bahkan kita bisa mengasihi musuh kita. Itu kan semua pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yang menurut saya itu standarnya tinggi sekali. Yang bisa membuat kita, oh ini benar nih anak Tuhan. Yang membuat kita, wah ini pengajaran yang benar. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Makanya iman ditambahkanlah perbuatan. Lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan. Nah sehingga hidup kita bisa berbahagia. Jadi sekali lagi harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati, tapi iman tambah perbuatan itu akan hidup. Jangan seperti orang yang tidak punya Tuhan. Kalau tanpa iman, tanpa perbuatan, buat apa hidup? Ya enggak? Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa berbahagia, kita tetap bisa bersuka cita ikut Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta alam semesta ini, laut dan segala isinya. Dia Tuhan yang baik. Dia sudah memilih, menetapkan. Sekali lagi dia berjanji akan terus menyertai kita dalam kondisi apapun. Nah ini yang harus menjadi kebahagiaan kita ikut Tuhan. Itu saja Bapak Ibu Saudara, pastikan kita tetap bisa bersuka cita dan kita akan bersama-sama berdoa supaya bangsa kita bisa segera melewati pandemi COVID-19 ini. Kita doakan pemerintahan kita, doakan keluarga kita, bahkan doakan gereja tempat kita beribadah sehingga kita bisa segera bersama-sama bersekutu, bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Firman-Mu itu yang menuntun kami, yang berikan hikmat kepada kami. Dan biarlah di tengah situasi yang tidak enak ini kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bisa tetap berbahagia karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang akan selalu memimpin, menuntun kehidupan kami ketika kami berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, sebentar kita akan melakukan doa syafaat. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sama-sama kita angkat pujian. Penyertamu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehidupan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan. Penyertamu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu. Sekali lagi katakan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersahati Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, di mana bangsa Indonesia mengalami kesulitan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghardik COVID-19 Tuhan. Diam, tenanglah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan, buat Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami berdoa di mana kepemimpinannya Tuhan,
Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan untuk memimpin negara ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat tim medis yang akan menangani seluruh kesehatan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa di mana kota tempat kami tinggal Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu turun di dalam kota tempat kami tinggal Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Rarjo beserta 4 wakilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kiranya Kau berikan tuntunan lebih Tuhan kepada beliau Tuhan. Kiranya api-Mu Tuhan turun atas beliau Tuhan. Kau juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Andi Markus Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau berkati juga 4 wakilnya Bapak. Kiranya damai sejahtera-Mu turun melimpah atas kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting Tuhan. Gembala-gembala kul Bapak. Kau pakai kami semua Tuhan. Untuk meneruskan Tuhan. Visi misi-Mu Tuhan. Amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau menerima Tuhan berkat daripada hamba-Mu. Saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sama-sama katakan, amin.